A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang berhak menjadi tempat mengadu orang-orang yang dilanda kegelisahan, kesempitan, kesulitan, dan kesedihan? Kepada siapakah mereka harus memohon pertolongan? Siapakah yang layak menjadi tempat bergantung, memohon, meminta, dan meratapnya semua makhluk? Siapakah yang berhak menjadi gantungan hati dan selalu diucapkan oleh manusia? Tak lain adalah hanya Allah yang tiada ilah selain Dia. Bagiku dan juga Anda adalah suatu kewajiban untuk berdoa dan meminta kepadanya dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan mudah maupun keadaan sulit. Kita harus menumpahkan semua permasalahan keharibaannya, dan kita juga tetap harus bertawasul kepadanya meski dalam keterjepitan seperti apapun. Kita harus duduk bersimpuh di depan pintu gerbangnya sambil memohon, menangis, merendahkan diri, dan meminta ampunannya. Dan kemudian tunggulah, karena pada saatnya nanti akan datang pertolongan atau maunah, uluran bantuan, dan kemudahan yang bersumber darinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Naml ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. Ailahum ma'allahi qalilan ma tadhakkarun. Artinya, atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Amat sedikitlah kamu mengingatnya. Quran surat An-Naml ayat 62. Jawabannya adalah Allah lah yang menyelamatkan orang yang tenggelam, memberi jalan keluar orang-orang yang mengalami kesulitan, menolong orang yang dizalimi, memberi petunjuk orang yang sesat, menyembuhkan orang yang sakit, dan meringankan beban orang yang mendapat cobaan. Di sini saya tidak akan memaparkan doa-doa pengusir rasa duka, gundah, dan sedih. Bagaimanapun, sebaiknya Anda mempelajari sendiri kalimat-kalimat doa yang indah dalam kitab-kitab hadis. Setelah itu, mengadulah, merataplah, berdoa, dan memohonlah kepadanya. Dan bila Anda sudah berhasil menemukannya, berarti Anda telah mendapatkan segalanya. Akan tetapi, jika Anda kehilangan iman kepadanya, niscaya Anda telah kehilangan segalanya. Doa Anda kepada Allah terhitung sebagai wujud lain dari ibadah, juga sebagai bukti ketaatan besar yang akan mendatangkan suatu pemberian lebih dari apa yang Anda minta. Maka dari itu, seorang hamba yang benar-benar mengetahui hakikat berdoa kepada Allah, niscaya ia tak akan pernah resah, gundah, dan kacau pikirannya. Semua tali akan mengerut kecuali talinya, dan semua pintu akan tertutup kecuali pintunya. Allah Maha Dekat, Allah Maha Mendengar, dan Allah Maha Menjawab. Dia mengabulkan doa setiap orang yang berada dalam kesulitan. Dia memerintahkan Anda karena Anda manusia yang selalu membutuhkannya dan lemah,
dan Dia Maha Kaya, Maha Kuat, Maha Tunggal, dan Maha Terpuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an 'ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Ketika musibah dan bencana datang silih berganti menimpa Anda, berzikirlah kepadanya, sebutlah namanya, mohonlah pertolongannya, dan mintalah jalan keluar darinya. Tundukkan wajah untuk mengkuduskan namanya demi mendapatkan keselamatan. Angkat kedua tangan Anda, buka kedua telapak tangan Anda, perbanyak memohon kepadanya. Jangan pernah bosan meminta kepadanya, dan jangan pernah berpaling dari depan pintunya. Harapkanlah kelembutan kasih sayang darinya, nantikan pertolongannya, nyaringkan suara Anda tatkala menyebutkan namanya, dan selalu berbaik sangkalah kepadanya. Curahkan seluruh waktu Anda untuknya dan beribadahlah kepadanya dengan tekun agar Anda mendapatkan kebahagiaan dan kemenangan. Sesungguhnya orang-orang yang enggan menyembahku dan berdoa kepadaku akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dengan keadaan rendah dan hina. Allah adalah merupakan keniscayaan semata yang harus dilakukan oleh setiap manusia. Sebenarnya disembah ataupun tidak, Allah tetaplah sebagai pencipta alam semesta. Allah lah yang menjadikan malam itu gelap untukmu agar kamu dapat beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benderang agar kamu dapat bekerja mencari nafkah memenuhi kebutuhan hidup. Sungguh Allah benar-benar memiliki karunia yang tiada terhingga yang dilimpahkannya kepada manusia. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur atas karunia itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih ya guys. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan kita mendapatkan ridha Allah. Amin.